Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, ya selamat bertemu kembali di mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, ya, tetap semangat, walaupun dengan kondisi yang serba kekurangan, tapi kita tidak boleh kalah dengan situasi dan keadaan. Untuk lebih maju, tentunya rekan-rekan mahasiswa harus berusaha keras, ya. Kemudian beda dengan yang lain. Dalam hal ini berjuang sekeras-kerasnya, ya, berjuang semaksimal mungkin. Baik, pada hari ini, ya, ya, kita akan membahas mata kuliah Komputer Bisnis 2, ya. Kemarin kita sudah mencoba membaca, kemudian memahami berkaitan dengan jurnal-jurnal, sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi dari berbagai website, ya, dan berbagai jurnal. Kemudian saudara sudah mencetak buku, ya, yang sudah mencetak buku, yang sudah mendownload, ya, terima kasih, itu sebagai bahan bacaan. Yang mau beli juga, ya, ada yang senang membaca di komputer, ada yang senang membaca bukunya. Terima kasih semuanya sudah belajar dengan keras, ya, mudah-mudahan apa yang saudara lakukan itu menjadi bekal di masa yang akan datang. Begitu juga yang saudara atau teman-teman yang sudah menyampaikan materi-materi dalam bentuk video, ya, mulai dari apa itu saham sampai dengan membuat saudara tidak menabung saham apa penyebabnya, ya. Kemudian yang berikutnya, terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah berusaha menambah aplikasi di handphone, ya, menambah aplikasi di laptop sesuai dengan mata kuliah yang diampu sekarang, ya. Yang pertama Stockbit, yang kedua RTI, dan yang ketiga Neots. Nah, namun di sini untuk Neots, ya, ini hanya berlaku 1 bulan. Nah, RTI digunakan untuk biasa digunakan ini banyaknya di handphone, ya, untuk RTI, sementara Stockbit banyaknya di laptop. Nah, namun demikian kedua software ini bisa diinstalkan di laptop maupun diinstalkan di HP. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa minggu kemarin yang sudah daftar, ya, mudah-mudahan sudah mempraktekkan bagaimana membeli saham, bagaimana menjual saham. Saudara sudah diberikan modal secara virtual, ya, 200 juta, 100 juta di RTI dan 100 juta di Stockbit. Nanti di sebelum UAS, ya, nanti setiap mahasiswa melaporkan uangnya tinggal berapa. Jika bertambah berarti saudara lulus, jika tidak, ya, berarti saudara harus belajar lebih keras lagi berkaitan dengan saham. Nah, banyak sekali referensi, ya, website, buku dan sebagainya, ya. Silakan belajar, silakan bertanya, ya. Nah, untuk minggu ini, ya, saudara sebagai mahasiswa terus belajar dan menambah pengetahuannya, ya. Yang minggu ini kita coba memahami berkaitan dengan nilai waktu uang, ya. Aplikasi nilai waktu uang, ya. Time value of money. Nah, time value of money. Waktu adalah uang, ya. Time value of money. Nilai waktu uang ini, nah, ada dua, ya, ada present value, ada future value, kemudian pengimplementasiannya ada PMT, IPMT, PPMT, NPR, dan rate. Kemudian yang selanjutnya, yang minggu ini, ya,
penjabaran dari yang tadi materi, ya saya perjelas lagi bahwa materi kuliah di pertemuan yang ketiga ini, ya pertemuan ketiga ini ada 3 poin ya. Kemudian penjelasannya nanti ya berkaitan dengan present value, future value, PPMT, IPMT, PPMT, NPER, dan rate. Nah, yang praktek yang saudara harus kerjakan ya, bagaimana menentukan nilai uang 1 juta ya 15 tahun yang akan datang, kemudian 15 tahun yang lalu. Nah, jadi 1 juta sekarang, 15 tahun ke depan itu berapa, 15 tahun ke belakang itu berapa. Jadi kita mencoba praktekkan. Kemudian saudara harus mampu membuat aplikasi ya, membuat aplikasi menentukan angsuran jangka pendek. Nah, angsuran jangka pendek ini banyak sekali yang di lingkungan kita, di sekitar kita yang mengaplikasikannya. Coba saudara lihat di kiri kanan depan belakang, banyak sekali tetangga, rekan-rekan yang mengangsur ya jangka pendek. Jangka pendek biasanya sampai ke laptop juga diangsur ya, kemudian motor juga jangka pendek ya, motor, kartel, kemudian HP ya, kemudian apalagi yang pendek-pendek tuh ya. Nah, siapa yang suka mengangsur ya, mengangsur. Nah, angsuran jangka pendek ya, angsuran jangka pendek ini ya tentunya yang dimaksud dengan pendek di sini ya jangka waktunya maksimal 5 tahun ya, maksimal 5 tahun. Nah, sementara yang jangka panjang itu maksimal 18 tahun. Nah, contoh angsuran jangka panjang ya, contoh angsuran jangka panjang tentunya kalau yang panjang itu pasti ukurannya besar ya. Ya, misalkan jumlah uangnya besar. Ya, misalkan angsuran rumah gitu ya, angsuran mobil. Nah, gitu ya. Kemudian kalau kita pindah ke modal angsuran jangka panjang itu yang di atas 50 juta ya. Nah, gitu. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa ya mencoba mengaplikasikan dan memahami bagaimana membuat sebuah aplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang saudara kerjakan di sini ya, praktekkan di sini, silakan saudara dibuat videonya ya, dibuat videonya ya, mempraktekkan 1 2 3 ini kalian buat videonya ya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan melalui WA 081322564388. Nah, sudah ada video, kemudian saudara upload ke YouTube, linknya kemudian dikirimkan. Jadi yang saudara kirimkan itu adalah linknya ya, link videonya. Ya, nanti ketua kelas nanti bisa melalui absen ya, melalui absen nomor, nama, linknya, gitu ya. Nah, semua tugas-tugas yang Bapak berikan itu ya batasnya itu per minggu ya, per minggu. Ini harus beres 1 minggu nih ya. Berarti kalau sekarang misalkan hari Senin, berarti hari Sabtu itu udah harus selesai. Nah, itu yang saudara harus pahami, bereskan ya. Nah, sekarang kita coba memahami ya. Nah, kita lihat bukunya ya. Kita lihat buku yang sudah saudara miliki ya. Nah, ini.
komputer dalam mesin sudah ya, si A, kemudian nah kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini adalah aplikasi komputer bisnis dengan Excel untuk time value of money. Tadi ya, time value of money. Nah, nilai waktu uang ya, nilai waktu uang. Nilai waktu uang ya adalah nilai uang menyertakan suatu jumlah bunga yang diterima atas jumlah waktu tertentu. Nah, seperti Bapak katakan tadi, kita punya uang 1 juta, 15 tahun yang lalu itu nilainya berapa, 15 tahun ke depan itu nilainya berapa. Tetapi dalam aplikasinya ya dominan diaplikasikan itu future value ya. Jadi ada yang disebut future value, ada yang disebut present value. Nah, future value, nah di sini ya. Nah, ada present value. Nah, ini rumusnya ada present value. Ya, rumusnya P. Nah, ini. Ya, PV sama dengan FV per 1 ditambah R. Nah, gitu ya. Nah, kaitannya dengan nilai waktu uang, ya, Johar Arifin ya menjelaskan bahwa berkaitan dengan waktu itu ada 2 istilah ya, discounting dan compounding. Discounting, compounding. Nah, discounting itu rumusnya 1 ditambah R pangkat N. Sementara compounding ya 1 per 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini ya. Inilah yang dikatakan dengan nilai uang di masa yang akan datang dan nilai uang di masa yang lalu. Nah, jadi kita menggunakan 2 rumus ya, present value dan future value. Nah, itu. Nah, diskon vektor. Nah, diskon vektor. Nah, ini rumusnya ya. P sama dengan F dalam kurun 1 per 1 ditambah I pangkat N. Nah, 1 per 1 ditambah I pangkat N ini adalah diskon vektor. Gitu ya. Sementara 1 ditambah I pangkat N itu yang disebut dengan compound vektor. Nah, jadi 2 rumus inilah yang akan kita praktekkan ya. Berapa sih nilai uang 1 juta itu di masa yang akan datang dan di masa yang lalu ya. Nah, contoh dalam kehidupan real kita ya, misalkan ada yang sudah nyicil rumah ya, misalkan di Perum Kertasari. Perum Kertasari itu adalah perum yang tertua di Ciamis ya. Dulu coba Bapak Ibu tanya ya, kalian tanyakan itu angsurannya berapa? 50.000 ya, yang belum lunas sampai sekarang itu dia hanya mengangsur 50.000. Murah kan? Nah, sekarang memang murah karena kalian ada di waktu yang sekarang. Tapi kalau 15 tahun yang lalu 50.000 itu sangat berat gitu ya, sangat berat. Nah, begitu juga bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang menyicil rumah sekarang ya, berapa angsurannya? 600.000. Sekarang 15 tahun yang akan datang ya, itu mungkin 600.000 itu ya sama dengan 60.000 mungkin ya. Itu. Nah, begitu ya yang berkaitan dengan future value dan present value. Nah, di sini ya di buku sudah ada penjelasannya ya. Penjelasannya berkaitan dengan present value dan future value. Nah, sekarang saya mau mencoba mempraktekkan ya, praktekkan. Ya, kita coba mempraktekkan ya. Nah, ini ya. Nah, contoh nih. Rate 5%,
N per. Nah, ini periode ya, berapa tahun. Kemudian nilai uang, ya, kemudian tipenya 1. Nah, dengan angsuran ya, dengan nilai uang 100 juta, jangka waktu 10 tahun, ya, bunganya 5%, ya. Nah, berapa angsurannya? Itu ya. Nah, coba kita kerjakan sama-sama. Sama dengan PV kurung buka rate. Nah, rate-nya yang mana? Nih ya. Jadi rumusnya ini ada rate and per, ya, ikuti saja ini ya. Kalau di komputernya koma, ya ikuti koma. Kalau di sini titik koma, ikuti ya. Rate, nah, 5%, titik koma, n per. Nah, n per itu jangka waktu ya, periode ya, periode keberapa ya. Jangka waktu, titik koma, PMT, payment, pembayarannya ya. Kemudian FV. Nah, FV di sini kan kurung ya, jadi kita kasih minus ya. Nah, FV nilai uangnya 100 juta ya. Kemudian titik koma 1. Nah, ya, kurung tutup. Nah, ini nilai uangnya ya. 61.391.325. Artinya saat ini kita memiliki uang 100 juta ya, saat ini ya, punya uang 100 juta, sebenarnya 10 tahun yang lalu itu nilainya adalah 61 juta. Nah, gitu ya. 10 tahun yang lalu ya, 61 juta. 10 tahun yang lalu 61 juta, sekarang itu nilainya 100 juta gitu ya. Gitu. Itulah nilai-nilai uang ya, masa yang akan datang dan masa yang lalu. Jadi, nah sekarang yang kedua, future value, nilai uang di masa yang akan datang. Sekarang 100 juta, 10 tahun yang akan datang itu berapa? Nah, kalau yang tadi, sekarang 100 juta, 10 tahun yang lalu itu berapa? Gitu. Nah, coba ya, kita kerjakan. Sama dengan kurung buka FV, gitu ya. Rate 5%, titik koma, N per 10, ya, titik koma lagi, kemudian PMT, ya, PMT payment uang muka ya, angsuran ya, kemudian min PT, ya, titik koma, tipenya 1. Tutup. Ya, sebentar, ini ada yang salah ya. Sama dengan FV kurung buka rate 5%, titik koma, N per-nya 10, titik koma, PMT, titik koma, min PV ya. Nah, sebentar nih. Ini 100 juta ya. Future value C11. Ini harusnya ini ya. Harusnya ini. Oh, ini ada yang salah nih, ada yang salah. Ya, ini min ya. Nah, ini. Ini C10 min. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kita ikuti. Jadi ikuti ini ya rumusnya. Jadi nilai uang kita 100 juta, 10 tahun yang akan datang itu nilainya 225 juta. Kalau PV 10 punya nilai uang 100 juta sekarang, 10 tahun yang lalu itu 61 juta. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini banyaknya digunakan pada aplikasi angsuran. Ya.
aplikasi angsuran. Nah, coba kita lihat ke sini ya. Coba di contoh nih ya. Oke. Nah, contoh. Jumlah uang 1 juta ya, jumlah uang 1 juta dengan tingkat bunga 9%. Nah, berapa tahun pertama itu berapa? 1.090.000 ya. Nah, EV itu ke depan ya, terus bertambah ya, terus bertambah. Nah, ini rumusnya ya. Ini misalkan kita hapus nih ya. Kompon vektor. Nah, tadi rumusnya kompon vektor itu apa? Kompon vektor. Ya. Nah, kompon vektor itu 1 ditambah I pangkat N. Ya. 1 ditambah I pangkat N. Ini kita coba hapus ya. Kita hapus. Ya, ini juga kita hapus. Nah, coba kita isi sekarang ya. Silakan Bapak Ibu buat seperti ini ya. Kita pengen tahu jumlah uang 1 juta itu dengan tingkat bunga 9%. Tahun ke-1 berapa, tahun kedua berapa, ketiga berapa, 10 berapa, sampai ke 15. Begitu juga yang ini. Ya. Nah, tadi rumus CF kompon vektor. Nah, rumus kompon vektor tadi itu apa? Gimana rumusnya kompon vektor? Ya. 1 ditambah I pangkat N. Itu kompon vektor ya. 1 ditambah I pangkat N. Nah, berarti sama dengan 1 ditambah I. Nah, 1 ditambah I, hebat pakai kurung ya. 1 ditambah I, nah I itu interest bunga ya. Nah, bunganya berapa? Nah, nih, 1 ditambah I ya. 1 ditambah I pangkat N. Pangkat itu ini. Di angka 6 ya. Sip, angka 6. N itu tahun. Nah, ini. B5 ya. Nah, hasilnya seperti itu ya. Kalau misalkan nanti, ini saya normalkan dulu ya, supaya ini ya. Nah, hasilnya kan 1 ya. 1. Nah, kalau ini kita tarik, nah ini kita double klik saja ya. Ini akan mengalami error, salah. Kenapa? Ya, di mata kuliah TI, saudara harusnya sudah tahu kenapa ini error. Karena terjadi pergerakan perubahan sel dari D3 ke D4. Nah, gitu ya. Kita lihat ini rumusnya kan D4. Sementara D4 itu kan ini. Nah, berarti sel D3 tidak boleh bergerak. Gitu ya, tidak boleh bergerak. Nah, solusinya gimana? Ini kita double klik, kemudian kita klik D3, kemudian F4. Nah, hasilnya gitu ya. 1 ditambah $D $3 turun tutup pangkat B5 enter. Baru kita double klik. Double kliknya di mana? Pas di sudut sini ya. Klik tet. Nah, itu ya. Nah, kompon vektor itu 5 desimal ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Oke, itu kompon vektor. Nah, bagaimana dengan diskon vektor? Diskon vektor tadi rumusnya 1 per. Sama dengan 1 per kurung buka. 1 ditambah I. Nah, ditambah bunga.
Nah, ini dikunci F4 ya. Kurung tutup, pangkat, N itu tahun. Nah, gitu ya. Sesuai dengan di buku tadi ya, 1 ditambah 1/1 ditambah I pangkat N. Sama ya? Sama. Ini kita 4 digit aja lah ya. 4 digit. Ini tinggal kita double klik di sini ya. Jadi double kliknya jangan di sini ya, tetapi pas di plus. Nah, plus hitam. Tetap double klik. Kamu nggak mau ya? Kenapa nggak mau ya? Nah, nggak mau itu karena ada kosong ini ya, jadi kita tarik saja. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini compound vector, ini discount vector. Nah, sekarang rumus feature value manual. Rumus feature value manual tadi gimana? Rumusnya. Ya. Sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, gitu ya. Sama dengan nilai uang, jumlah uang, dikali dikali kompon vektor. Dikali kompon vektor. Nah, dikali kompon vektor. Kompon vektor tadi gimana rumusnya? 1 gitu ya. Dikali 1 ditambah N 1 ditambah interest ya. 1 ditambah interest, kunci lagi F4, pangkat tahun ya, B5. Turun tutup. Bentar. Nah, 1 juta ya. 1 juta. Nah, jadi rumusnya 1 sama dengan jumlah uang dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, karena 1 ditambah I pangkat N sudah ada di sini, berarti kita bisa saja kita rubah rumusnya seperti ini. Sama dengan jumlah uang dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, di sini kan sudah tadi kita kerjain ya, tinggal kita kali ini. Gitu ya. Nah, rumus ini kalau kita enter di sini pasti salah. Ya. Salahnya pada saat kita tarik ke bawah. Nah, gitu. Mengapa? Ya, karena rumus D2-nya ini berubah menjadi 3 ya. Karena tarik ke bawah berarti ini terjadi pergeseran. Nah, maka yang ini harus kita kunci F4. Tuh, ya. Kemudian kita double klik kembali. Nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana rumus feature value yang internasional yang tadi ya? Coba sama dengan FV kurung buka, apakah nilainya sama dengan yang kita tulis manual ya? Rate, titik koma, kemudian N per yang mana? Tahun, ya, titik koma, PMT, ya, kosong di sini ya, titik koma lagi, kemudian min PV uang 1 juta ya, kurung tutup saja di sini. F4 dulu ya, kurung tutup. Nah, sama kan? Ini tinggal double klik. Nah, salah. Apa salahnya coba ya? Apa salahnya coba? Nah, rate-nya kita tidak kunci ya, harus dikunci nih. Nah, kemudian kita double klik kembali. Tuh. Sama ya. Jadi rumus manual dengan rumus internasional pasti sama nilainya. Gitu ya.
Nah, sekarang kita mau mencari nilai uang 1 juta pada tahun 0 berapa, tahun 1 berapa sampai 15 ya, itu tahun ke belakang ya. Berarti present value. Nah, tadi rumusnya yang ini 1 ditambah I pangkat N. Nah, kalau yang ini sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah I ini kunci pangkat N. Ini tahun. Ya, pangkat tahun. Nah, tuh ya. Ini juga kita 4 digit. Nah, tinggal double klik. Tuh ya. Nah, sekarang bagaimana rumus PV internasionalnya? Sama dengan PV kurung buka rate ya. Kunci titik koma N per. N per itu jangka waktu ya. N per titik koma PMT kosong, kalau kosong titik koma lagi min 1 juta kurung tutup. Nah, kunci dulu ya. Kurung tutup. Enter. Nah, 1 juta juga. Kenapa dia 1 juta? Nah, tahun 0 ya. Sekarang tahun berikutnya ke belakang turun ya. Kita tinggal double klik sini, klik-klik. Nah, ya. Nah, sekarang sesuai dengan yang Bapak tugaskan, nah yang ini ya, jangan 19, 10 tahun lah ya. Nah, sekarang Bapak tanya, jumlah uang 1 juta 10 tahun ke depan, nah ini ya. 10 tahun ke depan nilainya berapa? Nah, 2.367.364. Gitu ya. Nah, sementara yang diskon faktor ya. Nilai uang 1 juta saat ini 10 tahun yang lalu nilainya sebenarnya 422.411. Gitu ya. Coba ulangi. Jumlah uang 1 juta dengan tingkat bunga 9%, 10 tahun yang akan datang nilainya 2.367.364. Selanjutnya, nilai uang 1 juta saat ini dengan tingkat bunga 9%, gitu ya. 10 tahun yang lalu nilainya 422.411. Nah, kalau kita sudah rumuskan seperti gini, ini tinggal kita rubah misalkan. Coba tentukan jumlah uang 5 juta, ya. Langsung berubah 5 juta itu 10 tahun yang lalu itu 10 tahun yang akan datang 11 juta dengan tingkat bunga 9%. Nah, ini juga misalkan 5 juta dengan bunga 5%, tinggal tulis ini. Berubah lagi. Semuanya rubah kan. Tuh ya. Nah, kalau sudah rumus seperti begini, kita tinggal ngerubah-rubah ini saja ya. 100 juta. Ya, ada pagar gini tinggal double klik. Nah, 100 juta, 10 tahun yang akan datang itu nilainya 162.889. Nah, di bank banyak yang digunakan yang ini. Itu. Coba saja Bapak Ibu pinjam uang ya 100 juta. Yang dihitungnya, yang diangsur bukan 100 juta ya, tetapi 162 juta ini diangsur 10 bulan gitu. Coba aja ya. Bagi kalian yang belum pernah pinjam uang, cobalah pinjam uang ke bank ya. Pak, saya mau pinjam 100 juta, berapa tahun? 10 tahun. Nah, bank itu bukan menghitung 100, tetapi menghitung 162. Tuh, ya. Nah, itulah yang berkaitan dengan future value dan present value.
Nah, selanjutnya bagaimana mengaplikasikan? Ya, bagaimana saudara mengaplikasikan future value dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, contohnya seperti ini. Nah, ya, contohnya seperti gini. Nah, coba kita ini ya, misalkan di kantor saudara atau di toko saudara itu ada daftar ya, ada daftar barang ya, kemudian harganya juga segini ya. Nah, jadi ada daftar nama barang, kemudian daftar harga barang. Nah, kemudian yang ini harus tersusun secara abjad ya, secara abjad gitu ya, jangan diacak tapi abjad disusun. Misalkan saudara punya data seperti ini ya, punya barang. Nah, kita mau mengangsur supaya perhitungannya cepat, bagaimana caranya? Ada konsumen datang itu langsung misalkan memilih Mio 14.500.000 sabaraha angsuranna, nah gitu. Jangan sampai saudara menjawab besoknya tadi deui. Nah, gitu ya. Orang dietang heula angsuranna sabaraha. Ah, kita dengan komputer itu harus bekerja cepat. Hitungan detik harus selesai. Itu ya, maka kita harus membuat sebuah aplikasi. Itu ya. Contoh kita buat aplikasi. Pertama, kita sebut saja dengan kita membuat 3 sheet ya, input, kemudian proses, kemudian output. Nah, kita bikin tiga sheet ya. Nah, sheet pertama input, data-data apa saja yang perlu kita input. Pertama, nama konsumennya siapa, kemudian nama barangnya apa, kemudian harganya 12. Harganya mengikuti ini ya, kalau Supra itu 12 ya. Nih, 12. Kemudian uang mukanya 10%, tingkat bunganya 9,2%. Nah, di sini yang selalu berubah itu pasti harga kadang berubah, uang muka juga kadang berubah, rate juga kadang berubah ya. Nah, pertanyaannya angsurannya berapa? Mana jadwal angsurannya ya? Angsurannya berapa? Ya. Saya pingin 10 tahun, pingin 2 tahun. Nah, berarti aku muncul jadwal angsuran. Itu ya. Itu jadwal angsuran. Nah, yang pertama ini kita selesaikan dulu ya. Kita tulis Enda misalkan. Nah, ini jangan sampai saudara tulis gini, tapi harus dipilih. Tuh, berubah sendiri kan? Saya pilih Vino. Vino itu 20 juta. Tuh, 20 juta. Caranya bagaimana ya? Ini menggunakan di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Ini dulu di TI sudah ya, rumus VLOOKUP. Nah, gitu ya. Ini saya hapus contohnya ya, saya hapus. Ini saya hapus. Nah, jadi harga ini jangan sampai diketik, tapi ngambil dari sini secara otomatis. Ya, caranya gimana? Berarti menggunakan VLOOKUP. Kurung buka. Lookup value yang menjadi kunci hitungannya ya, berarti ini titik koma. Ya, kita kunci ya, titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array itu yang ini kita blok. Tuh ya, kita kunci lagi. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita ambil angka yang di sini. Ini kolom 01 ya, kolom 1 kurung tutup. NA mengapa? Karena di sini ya kita belum isi. Nah, misalkan gitu ya. Nah, salah kan? Nah, ini berarti yang salah apanya? Ini kolomnya harus 2 gitu ya. Ninja itu 23.500.000 ya. Nah, bagaimana cara membuat yang ini supaya kita bisa memilih? Ya, pertama, Bapak mulai dulu dari awal ya.
data validasi ya, data validation. Ini Bapak clear dulu. Hilangkan. Oh, coba bayangkan kalau kalian di sini tulis Mio baru roba. Supra baru roba. Nah, jadi bagaimana kita bekerja cepat di sini? Ada dua. Ya, ini rumusnya yang tadi ya, VLOOKUP ya. Kemudian yang ini ada perintah yang harus kita lakukan di sini, ada perintah ya. Sini ada perintah. Caranya tadi gimana? Klik data, kemudian data validasi ya. Data validasi itu ulangi. Klik data, data validasi, kemudian di menu Hello kita pilih list ya, kita pilih list. Kemudian source-nya, sumber datanya yang ini ya, source-nya. Ya, kita pilih ini nama-namanya, itu nama-nama barang ya. Enter, enter. Nah, maka di sini akan muncul panah. Tuh, ya. Tuh, ya. Oke. Jadi ini untuk mempercepat kita bekerja ya, jangan sampai nama-namanya ini diketik, gitu ya, diketik. Kalau ini sudah jadi, ini jangan kelihatan ya, malu dong kelihatan ya. Kita blok, klik kanan, hide. Nah, nggak kelihatan ya. Tapi ini tidak hilang ya. Itu. Nah, ini persiapannya sudah. Nah, sekarang kita mau menjawab angsurannya berapa. Nah, untuk menjawab angsurannya berapa, berarti kita membuat tabel future value dengan asumsi berbagai pilihan konsumen. Ya, berbagai pilihan konsumen. Nah, misalkan ini. Nah, misalkan ini. Ya. Nah, misalkan ini ya. 3 bulan ya. Nah, 3 bulan. Toko Terus Jaya ya. Toko Terus Jaya akan memiliki satu fasilitas kepada konsumen, yaitu mengangsurkan barang dalam hal ini motor ya. Nah, dengan pilihan 3 bulan, 6 bulan, 9, 12, 15, paling lama 24 bulan. Nah, paling lama 24 bulan ya. Oke, paling lama. Nah, kemudian yang harus disiapkan di sini adalah harga, DP, jumlah kredit, nah gitu ya. Kemudian bunga, ya. Kemudian nilai angsuran, kemudian angsuran per bulan. Nah, coba ini kita buat ya. Ini Bapak hapus nih ya. Jadi tabelnya itu seperti ini. Nah, kosong di awal ya. Nah, silakan kalian buat dulu tabelnya seperti ini. Nah, jadi yang perlu disiapkan ya tabelnya, kemudian di sini. Nah, ini nama barang. Nama barang jangan diketik, tapi tinggal ambil sama dengan ambil di input nama barang yang ada di sini. Nah, itu ya nama barang. Kalau di sini berubah, misalkan berubah Mio, nah ini juga pasti berubah Mio. Itu ya. Nah, sekarang bulan yang ini ya, bulan 3, 6 ya. Ini per 3 bulan ya, tinggal di blok, ya di blok tarik. Nah, gitu ya. Kenapa ada bulannya? Nah, ini aslinya seperti ini ya. Hasilnya seperti gitu. Kalau mau ada bulannya ya, kalau mau ada bulannya tinggal di blok Ctrl 1. Ini dengan asumsi kalian sudah jago di mata kuliah TI ya.
Jadi dia kelihatan karakter tapi sebenarnya angka karena karakter tidak bisa dihitung ya. Nah, gitu ya. General gitu ya. Tadi number kemudian custom. Nah, kemudian di sini saudara menulis ya spasi kutip 2 bulan. Nah, gitu ya. Kutip 2 bulan, kutip lagi. Oke. Tuh, ada sekarang kan gitu. Dia kelihatannya karakter tapi sebenarnya angka. Nah, kelihatan di sini ya. Beda kalau kalian mengetik di sini kan 3 bulan. Di sini terlihat 3 bulan, di sini 3 bulan ya. Berarti sama-sama karakter. Nah, yang bagus itu terlihat 3 bulan tapi sebenarnya dia adalah angka. Nah, gitu ya. Kemudian harga Mio itu berapa ya? Harga ini kita ambil dari yang sheet input ya, sama dengan klik sheet input, klik yang ini harganya, kemudian kunci F4 supaya nanti pada saat kita copy ke kanan dia tidak salah ya. Nah, ini tarik ke kanan. Tuh. Coba kita tidak kunci ya, sama dengan input, klik ini tanpa dikunci ya, enter, kemudian ditarik. Nah, salah kan? Mengapa? Ini D7 pada saat ditarik dia berubah menjadi E7. Sementara E7 itu kosong. Nah, gitu ya. Maka kita kunci supaya tidak bergerak. Ya. Kita kunci. Ya, caranya tadi gimana? Sama dengan klik input, klik harga, kunci F4, enter. Kemudian tarik ke kanan. Itu ya. Selanjutnya DP. DP berapa persen? Nah, DP berapa persen? Di inputnya berapa persen? Uang muka 10%. Ya. Berarti sama dengan harga dikali 10%. Nah, 10% jangan ditulis ya. Takutnya bunga itu berubah ya. Jadi C15 dikali input 10% kunci. Enter. Oh, ya. Kita tarik lagi di sini. Nah, takutnya di sini berubah bunganya. Bunganya sekarang mah bukan 10%, 12%, Pak. Nah, di sini juga otomatis berubah. Tuh kan? Berubah. Ya, kita 10% dulu ya. Oke. Kemudian jumlah kredit. Nah, jumlah kreditnya berarti harga dikurangi DP. Berarti sama dengan harga dikurangi DP. Ya, 13 juta, tinggal tarik ke kanan. Oke. Rate-nya. Nah, rate-nya itu di sini kan 9,2% ya. Nah, ini tinggal awalnya ini kan kosong ya. Sama dengan rate. Nah, itu ya 9,2%. Aslinya memang seperti ini ya, aslinya nih lihat, aslinya general. Nah, aslinya seperti itu. Ya. Bagaimana supaya ada kalimat seperti ini ya? Kita rubah sini ya. Kita rubah caranya gimana? Ctrl 1 itu general, kemudian karena persen kita pindah ke persen, kemudian kita custom. Yang ini tipenya kita ganti, kita tambahin ya. Nah, kalimat di depan persen ini, di depan persen kan ada rate, kalimat rate, berarti kutip 2 rate. Kutip 2 lagi, spasi. Gitu ya. Karena ini 2 desimal, kita bisa koma 00. Tuh ya.
9,25% per tahun. Ini lagi kutip 2 per tahun. Kutip 2 lagi. Enter. Jadi ya. Nah, kalau 3 bulan itu bunganya berapa ya? Bunganya berapa? Sama dengan ya bunga sama dengan bunganya ini. Nah, ini ya. Dibagi 3 bulan. Salah kan? Salah ya. Masa 3 bulan ya. Nih, bunga selama 3 bulan. Ini bunga selama per tahunnya. Ini per tahun kan 9,2% per tahun. Sementara ini bulan ya. Sementara ini bulan berarti ya yang ini kita bagi, nah ini B8 ya. Ini yang tahun ini kita bagi 12. Ini kan tahunan. Ya, tahunan. Berarti kita rubah ke bulan, berarti sama dengan ini kunci dibagi ini ya, dibagi jangka waktu bulanan. Kunci enggak ya. Ih, masih salah ya. Masih salah. Ini berapa? Oh, dibagi 12. Dibagi 12. Oh ya ya ya. Maaf ya. Ini sama dengan 9. Oh iya, karena kita cari bulanan ya. Berarti ini bunga per tahun dibagi 12. Nah, gitu ya. 12. Oke. Nah, ini kita kunci yang ini F4. Kemudian kita tarik. Oke. Nah, sekarang nilai angsuran. Nah, nilai angsuran itu yang tadi ya, feature value angsurannya berapa sih? Nilai total angsurannya ya. Ini totalnya ya, yang harus diangsur itu berapa? Nah, jadi yang diangsur bukan lagi 14 juta, tapi hasil perhitungan yang ada di sini, nilai angsuran. Kita menggunakan rumus feature value. FI kurung buka rate. Nah, ini ya. Rate titik koma n per itu yang ini 3 bulan. Titik koma PMT. Nah, PMT-nya 0 di sini ya. Titik koma min PV present value yang ini ya. Kurung tutup. Oh, 13 juta ya. Kemudian kita tarik ke kanan. Oh, sama kan? Sama ya, sama ya. Nah, sekarang angsuran per bulannya bagaimana? Nah, angsuran per bulannya bagaimana? Tinggal kita, jadi yang diangsur bukan nilai angsuran, yang ini yang diangsur ya. Jadi semakin konsumen memilih waktu yang lama, itu nilai angsurannya semakin tinggi. Nah, maka leasing ya, bagian-bagian angsuran itu akan menawarkan saudara jangka, jangan pilih 3 atau pilih 2 tahun 20 tahun bulan. Nah, gitu. Kenapa? Karena angsurannya akan semakin tinggi. Gitu ya. Semakin cepat kita mengangsur, semakin kecil. Nah, ini berarti ini 13 ya. Nilai angsuran dibagi dengan lama angsuran. Nah, 4 juta kan? Tuh. Tinggal tarik ke kanan. Nah, jadi semakin lama
angsurannya semakin kecil, tetapi sebenarnya nilai angsurannya semakin besar. Gitu. Jadi toko ya itu akan menawarkan angsuran yang cukup lama. Itu konsumen kalau ditawarkan gula 2 tahun atau 4 tahun, alhamdulillah. Itu ya padahal ya nilai angsurannya itu semakin besar. Ya, walaupun di angsurnya semakin kecil, tapi nilainya semakin besar. Gitu. Nah, jadi jadilah tabel angsuran seperti ini. Nah, tugas kita selanjutnya bagaimana kita membuat aplikasi angsurannya, ya, aplikasi angsuran sebagai outputnya, ya. Nah, contoh nih. Nah, ini aplikasi angsurannya, ya, aplikasi angsurannya. Nah, ini nama konsumen tadi ya, nama konsumen kita ambil dari mana? Nama konsumen ambil dari sini ya. Yes. Nah, kalau di sini kita rubah misalkan kita ganti dengan Dino ya. Dino, maka di sini juga akan berganti dengan Dino. Itu otomatis. Nama barangnya ambil dari mana tadi? Ambil dari input. Nama barangnya di sini ya. Bisa diklik ya. Klik dulu di sini di samping baru ke kanan. Oke. Waktu angsuran. Nah, waktu angsuran ya. Waktu angsuran. Nah, ini 3 bulan. Nah, gimana cara membuat ini ya? Tadi kita coba hapus, kita ulangi cara membuatnya gimana ya. Kita hapus dulu ya. Cara membuatnya gimana kita clear dulu ya. Sama dengan ya. Caranya tadi gimana? Data validasi, list, kita klik ini. Nah, waktu angsuran tadi ada di mana? Ya, kita ambil di hitungan waktu angsuran. Nah, yang ini nih. Nih, waktu angsuran. Enter. Oh, ada kan sekarang? Oh. Ya. Nah, ini gimana ya? Dulu otomatis ada seperti gini, di TI juga sudah belajar rumus HLOOKUP. Mengapa lookup? Karena ini disusun secara horizontal. Itu ya. Nah, disusun secara horizontal. Nih. Harga uang muka, harga itu ya. Nah, sekarang kita buat dulu nih contohnya hapus ya. Sama dengan HLOOKUP. Nah, yang menjadi kunci pencarian kita yang ada di kalau di sini berubah, ini juga berubah. Berarti klik di sini C4 titik koma. Tabel array, tabel yang tadi ya, tabel hitungan ya, ini. Nih. Yang ini tadi ya. Nah, ini. Kita kunci F4 titik koma. Indeks kolom. Nah, yang akan kita ambil tadi harga ya. Yang kita mau ambil itu harga. Indeks row index. Nah, harga itu baris keberapa nih ya? 1, 2. Nah, baris 2. Kurung tutup. Enter. Oh, ya. Ya, yang di bawah di sini mau dibuat lagi enggak ya? Nah, enggak usah, kita udah punya rumus yang ini. Kalau ini sudah benar ya, kita tinggal tarik ke sini. Tuh, ternyata salah ya. Tuh, sering-sering salah ya. Apa salahnya coba? Yang ini harus dikunci. Nah, gitu ya, karena ditarik ke bawah, C4 tidak berubah, jangan berubah, dia tetap ada di C4. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ya. Nah,
Ini kita tinggal uang muka harga tadi di baris berapa? Di baris 2 ya. Uang muka di baris 3. Nah, tinggal kita di sini. Uang muka di baris 3. Nah, jumlah kredit di baris berapa? Di baris 4. Nah, baris 4. Nilai angsuran di baris berapa? Di baris 8 ya. Baris 8. Nah, gitu ya. Nilai angsuran ya. Nilai angsuran di baris berapa? Baris 7, maaf. Di baris 7 ya. Di baris 7. Nah, yang ini baris 8. Gitu ya. Nah, sekarang kita tes. Ini rubah nggak? Misalkan 21 bulan. Tuh, 21 bulan. 7.30, kita cek di sini. Bulan 21 ya. Nah, 7.30. Benar. Nah, sekarang rumusnya sudah benar. Nah, gitu ya. Ini untuk mempercepat hitungan. Jadi kita berhadapan dengan konsumen itu gini, kamu mau berapa angsuran berapa bulan? Abimah setahun aja. Seberapa angsurannya? 1.109.000 langsung kejawab. Jadi tidak ada lagi kayaknya hitung hila. Nah, itu ya. Itu pekerjaan yang tidak belajar kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat jadwal angsurannya? Nah, untuk membuat jadwal angsuran ya, ini kita menggunakan rumus-rumus ya. Rumus-rumus if. Tuh ya, nih. Nah, rumus-rumusnya nih. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Bapak ini ada ya C4 key. Nah, key ini artinya kita kasih nama ini tadi ya. Ini kita blok ini. Yang ini ya, yang ini kita kasih nama, namanya key misalnya gitu ya. Bagaimana memberi nama? Ya, silakan cari memberi nama range itu ya. Tadi kan kita tidak kasih nama. Nah, sekarang bagaimana membuat jadwal angsurannya ya? Nah, ini caranya nih, ya. Ini misalkan Bapak hapus dulu ya, hapus. Nah, jadwal angsuran. Ini kita perlihatkan dulu supaya kelihatan. Nah, tabelnya seperti itu ya, sampai 24 nih ya, 24. Mengapa disesuaikan dengan yang ini tadi 24 bulan ya? Kesepakatan atau keputusan di kantor misalkan ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat jadwal angsuran? Ya tinggal sama dengan outstanding. Yang mana jadwal yang mau diangsur, yang mana jumlah angsurannya? Itu ya. Jadwal angsurannya yang mana? Ya, nilai angsurannya yang mana? Yang mana? Sama dengan yang ini tentunya ya, nilai angsuran. Itu, ini kita kunci ya. Tuh. Bulan pertama 0, tidak ada angsuran ya. 0 juga, gitu ya. Nah. Bulan 0, angsurannya berapa tetap. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bulan ke-1. Bulan ke-1 ini jangan diisi 1 ya, tapi ada rumus yang harus kita isi. Dulu di fungsi juga ya, di mata kuliah TI sudah. Sekarang saatnya kalian mengaplikasikan gitu ya. Nah, jika E6 yang ini ya, jika E6 ini lebih dari waktu angsuran,
Nah, lebih dari waktu angsuran, maka bulan isi 0. Jika tidak, isi dengan angka 1. Tuh ya. Nah, coba ya kita kerjakan sama-sama. Jika sama dengan if kurung buka, jika 1 itu ya lebih besar ya. Nah, lebih besar dari waktu angsuran. Nah, gitu ya. Ini muncul gede kayak gitu ya. Sama dengan bentar. Ya. Sama dengan ya if ya, jika ya angka bulan ini lebih besar dari waktu angsuran, kunci ya, maka bulan itu 0. Ya, bulan itu 0, kutip, titik koma. Jika tidak, isi dengan E6. Kurung tutup. Nah, enter. Kemudian yang selanjutnya angsuran. Nah, angsuran ya. Kita lihat rumusnya lagi ini ya. Nah, ini rumusnya nih. Jika kurung buka ya. Jika bulan sama dengan 0, maka angsurannya 0. Jika tidak, ya angsurannya dibayarkan sebesar ini ya, kunci. 4 kurung tutup. Nah, ya ini. Kemudian sisa angsuran, outstanding, sisa angsuran ya. Kita lihat lagi rumusnya yang ini tadi. Kita lihat sini ya. Jika bulan ya sama dengan 0, maka outstanding-nya 0. Jika tidak, maka akan terisi pengurangan dari angsuran ya. Angsuran sebelumnya dikurangi dengan sisa angsuran dikurangi dengan angsuran yang akan kita lakukan gitu ya, sehingga sisanya seperti itu. Nah, jadi pada bulan pertama kita jumlah angsuran kita segini, kita angsur segini tinggal segini gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita blok, kemudian kita double klik. Nah, ya kita double klik, kita tarik sampai ke bawah. Tuh ya. Kosong. Nah, kalau kita misalkan merubah di sini ya 24 akan terisi sampai sini ya. Sorry, sampai 24 ya. Nah, gitu ya. Full. Nah, sekarang kita 21. Nah, itu kosong ya. Nah, itulah cara membuat angsuran, aplikasi angsuran jangka pendek ya. Silakan teman-teman ya, mahasiswa membuat aplikasi angsuran jangka pendek ya. Selanjutnya nanti kita akan mencoba membahas angsuran jangka panjang.
Itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Silakan dipraktekkan. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.